Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya ya teman-teman. Amin. Ya, pada video kali ini kita akan menyaksikan gitu ya debat seru antara Coach Justin melawan Bung Toel gitu ya teman-teman. Nah, saya sendiri ketika menonton video ini menangkap entah kenapa saya merasa Bung Toel ini sangat terobsesi dengan Sintayong gitu ya teman-teman. Dia selalu menitik beratkan pada Sintayongnya. Padahal kalau kita normalnya orang pasti fokus kepada timnasnya gitu. Apapun yang dilakukan oleh Sintayong, Erick Thohir, yaitu PSSI bahkan yang penting semua itu adalah upaya untuk mensupport timnas kita agar menang. Tapi beda banget dengan Bung Toel yang sepertinya menitik beratkan pada Bung Sintayong gitu ya teman-teman. Saya benar-benar tidak mengerti sama pola pikir daripada Bung Toel ini. Nah, tapi kita simak dulu bagaimana videonya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Justinus, kira-kira gimana nih prediksi Anda Indonesia lawan Korea Selatan? Kalau saya yakin Indonesia pasti bisa memberi perlawanan, mendapatkan peluang. Kalau kita efektif, we can win the game. Cuman yang saya takuti kan kayak kita ada 2 kali dapat penalti loh dalam 2 match yang berbeda. Nah, hal kayak gini tuh harus dihindari. Tapi kalau secara permainan kita nggak kalah, tinggal fokus mindset masuk lapangan untuk menang. Tidak ada pilihan lain, hanya menang. And we can win the game. Kenapa nggak langsung aja turunkan semua 11 orang naturalisasi? Nggak bisa, karena yang bisa cuma 4. Oh, itu aturannya begitu? Bukan. Cuma sebelahnya. Yang lain dari 13 tadi itu sudah senior. Oh, dari di atas segi umur. 23. Paling Justin, ada satu lagi siapa? Elkan Bagot. Tapi Elkan Bagot nggak dilepas sama klubnya. Oh, jadi maksimum 4 orang ya? Bukan maksimum yang bisa memperkuat timnas kita 4 orang karena usianya di bawah 23. Dari segi umur. Dari segi umur. Jadi Anda masih optimis kemungkinan menang masih ada chance-nya? Bang, dari lawan Australia, saya dapat banyak WhatsApp pertanyaan. Kita nggak pernah lawan bule-bule menang bla bla bla. Loh, ini kan U23 dan terbukti menang. Lawan Yordania itu finalis Piala Asia. Kita tidak pernah menang lawan pemain Timur Tengah. Lah, sekali lagi ini kan U23. Kita sudah membuktikan. Justru saya bilang Korea ini ngeper ketemu Indonesia. Ternyata Indonesia yang selama ini diremehkan, dipegang Sintayong, dan kita bisa perform. Dan permainan kita bagus. 4 gol itu nggak jatuh dari langit. Sorry, bahkan kita cetak 5 gol. Sayang 1 di gawang sendiri. Tapi semua berdasarkan permainan yang luar biasa. Dan saya yakin Korea ini tidak boleh meremehkan kita. Kalau mereka melakukan itu, kita injek-injek itu Korea. Begitu ya? Toel, gimana? Anda yakin kita dengar Indonesia ada kans untuk menang lawan Korea Selatan agar kita masuk ke Piala Olimpiade tahun ini? Kans itu tadi tergantung satu. Kalau bisa main seperti Yordania, peluang itu menjadi ada. Kalau bisa main seperti lawan Yordania. Waktu itu apa ciri khas waktu main sama Yordania apa? Karena secara tim mainnya oke. Terutama dalam proses transisi. Transisinya bagus. Jadi defense sama menyerangnya bagus. Terus kalau mau spesifik, Witan yang menurut saya selama ini macet. Waktu lawan Yordania tiba-tiba menemukan kualitas dirinya yang hebat lagi. Itu kalau kita bicara individu. Tapi Korea kan juga kita harus respect dalam konteks sepak bola itu harus respect bukan tim sembarangan. Dia kalau dalam konteks Piala Olimpiade dia udah pernah perunggu ya 2012. Udah pernah masuk Olimpiade. Perunggu juara ketiga ya. Tapi kan sekarang saya mau kan pemainnya beda semua. Iya, artinya itu tetap harus diperhitungkan. Contoh sekarang dia belum pernah kebobolan. Kalau kita bicara yang sekarang. Sekarang belum pernah kebobolan? Belum, dia lawan Uni Emirat Arab menang 1-0. Jumat pagi akan kebobolan. Lawan Cina 2-0, lawan Jepang 1-0. Artinya ini bukan lawan yang mudah. Dalam konteks sepak bola itu nggak bisa sekedar omon-omon gitu loh. Tapi satu lagi. Selalu berbau pesimis. Buktinya kalah yang omon-omon. Jadi satu lagi Bang. Tadi kan Bang Arya cerita Nathan Chuaon dipinjam 1 minggu balik lagi ke klub bisa di ini lagi. Satu hal itu upaya yang patut diapresiasi. Upaya serius dari ketua umum lah. Saya PSSI ketua umum lah spesifiknya. Pak Erik. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sintayong. Dimanjakan? Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support, ya kalau memang dia hebat kenapa enggak?
bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Oke. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak Enggak, ini. menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu Kan loh. udah diuji, udah berapa Diujinya tahun di sini? contohnya begini, kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu Iya, kalah. Betul. Bilang itu Loh, enggak, ini menjawab Ini pertanyaan, jangan beresiko bukan, dong. menjawab pertanyaan utama tadi, Ya. Bang Hotman. Ya. Ini peran pelatih Sinteyong atau apa? Loh. Jadi sebetulnya ini kesempatan, karena kalau dari segi target kan udah tercapai, Bang. Perempat final. Aneh ya. Tulus besok Ini itu. kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya Makanya apresiasi kalau seandainya upayanya. tidak berhasil, seandainya Nathan Kita dan sedang gue yakin menguji, tetap bisa. kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Betul. Kita Cuman mau kalau lihat seandainya gitu. Nathan bisa Kalau didatangkan, disuapin kenapa terus sama tidak? Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu loh. Ya enggak lah. Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi Loh, juara? Kan makanya enggak. dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah Kan lakukan. ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sintayong gitu? Bayaran. Oh, bayaran memang paling besar juga sih, Bang. Enggak gini. Bahkan besok kalau menang pasti minta bonus lagi. Tanya di Bang Arya. Oh begitu? Oh, pasti. Gini. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi jika dia diberikan amunisi untuk perang. Ya. Oke. Sekarang yang datang dari 13 hanya 4. Ya. Oke. Satunya cabut. Ya pasti ada upaya-upaya untuk mendatangkan. Seandainya Nathan tidak bisa datang, saya yakin bisa. Seperti yang saya bilang, paling digeser ke depan, Komang yang menggantikan. Ya. Nah kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau thinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ya. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Menjawab Gue ini mantan peran pelatih. siapa? Peran Sinteyong enggak? Target tuh tercapai kan? Pasti. Oke. Tapi kan ada yang Makanya berhasil, kalau ada kita yang mau tidak, secara Toel. sepak bola mau mendalami, test case besok. Cuma ini kan luar Kalau tes biasa. case Pak keburu kalah. Iya, nggak bisa Bukan. buat tes case. Kita Pak. mau menguji Ini pelatihnya, kan pertandingan mau jawab. penting, nggak ada Baik, tes nggak, case. Bang Hotman mau jawab. Nggak, apa benar nggak peduli apa pelatih, yang penting menang kan? Iya. Iya. Cuman lu nggak bisa bilang test case. Dan gue yakin kalau nggak ada Nathan, Tugas Sintayong pelatih bisa tim nasional apa, Bang? meraih prestasi. Oke, Pak Haji Santoso. Meningkatkan kualitas juga. Pak Haji Santoso, halo. Iya. Apakah menurut Anda sebagai pelatih, Sintayong ini terlalu dimanjakan dengan berbagai fasilitas? Ya, kalau saya berbicara secara netral, menurut saya sah-sah saja menurut saya. Karena kita tahu sendiri Coach Sintayong juga mantan pelatih Piala Dunia. Jadi Oke. kenapa Coach Sintayong katanya Bung Towel dapat perlakuan istimewa, ya memang sesuai dengan kualitas mereka, itu loh. Jadi menurut saya ya wajar-wajar saja. Karena itu tadi Coach Sintayong salah satu bisa menerima tawaran jadi pelatih timnas kita tentunya dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ya mendatangkan pemain-pemain yang bagus karena Coach Sintayong tahu pasti player resource Indonesia. Jadi menurut saya itu hal-hal yang wajar saja, boleh-boleh Jadi saja asalkan pelatih itu wajar berprestasi. Kalau nggak dikasih berprestasi bonus nggak besar. bisa. Ya, itu ya teman-teman perdebatan antara Coach Justin dengan Bung Toel. Teman-teman coba timbang-timbang argumentasinya. Akan sangat terasa bahwa Bung Toel ini terlalu menurut saya fokus atau terobsesi dengan Sintayong gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman simak argumentasi dari Coach Justin, itu dia memotret secara keseluruhan kepentingan timnas dan kepentingan Indonesia untuk menang gitu ya teman-teman. Jadi melihat apa yang dilakukan Erick Thohir, difasilitasi, didukung untuk naturalisasi, cari pemain segala macam, itu bukan sebuah bentuk manja gitu atau dimanjakan berlebihan lalu dibandingkan dengan pelatih sebelumnya. Tapi itu semuanya menurut saya adalah sebuah upaya yang progresif atau meningkatkan support lah, ibaratnya meningkatkan support untuk timnas Indonesia. Jadi apapun akan dilakukan, salahnya di mana gitu. Kalau menurut saya sih nggak ada yang salah ya.
sebagai bentuk meningkatkan support kepada timnas lewat ide-ide Sintayong nanti agar timnas bisa menang dan berprestasi sehingga Indonesia bangga. Kan menurut saya tidak ada yang salah ya, tapi kita bisa menyimak dan menimbang-nimbang argumentasi dari Bung Toel. Dia ini seperti selalu punya keberatan pada hal-hal itu, padahal pelatih pasti punya visi gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya agar tim ini bisa menang gitu ya teman-teman, dan bisa lanjut ke babak selanjutnya lah agar juara gitu ya teman-teman. Tapi saya nggak tahu kenapa Bung Toel berpendapat seperti itu. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.